Halo semuanya, and welcome back to my channel. Pada video hari ini kita akan unboxing sebuah mic wireless terbaru dari Saramonic, yaitu Saramonic Blink 500 Pro. Nah, ini boxnya kalau kita lihat dibandingkan dengan Saramonic yang biasa, ini jauh lebih gede dan lebih kelihatan benar-benar pro. Oke, ini saya beli yang versi garansi resmi dari PT Denka Pratama. Oke, kita buka aja boxnya. Mic ini saat ini harganya saat saya beli sekitar 4 jutaan, dibandingkan dengan yang Saramonic tipe biasa itu harganya 2 juta. Nah, kita akan bandingkan seberapa bedakah yang versi Pro ini dengan yang versi biasa. Nah, ini manual book. Boxnya kelihatan mewah banget ini. Dia bahannya keras. Ini hard case nya. Nanti kita lihat apa isinya. Nah, ini kayaknya isinya kabel-kabelnya nih. Coba kita lihat ya. Oke, biar gampang kita tumpahin aja semua ke sini. Lumayan banyak nih kabel-kabelnya. Oke, ini di paket pembeliannya kita dapat wind muff. Ini wind muffnya kita dapat 2 buah ya. Wind muffnya warna abu-abu, campuran antara putih dan abu-abu. Ini wind muff yang dipasang langsung ke transmitter, maksudnya mic transmitter. Lalu ada kabel line out dari receivernya ke kamera, ada lavaliernya. Lavalier mic-nya kita dapat 2 buah. Terus kita juga dapat receiver ke iPhone. Habis itu kita dapat USB-C dan juga kita dapat USB-B to micro untuk kelengkapannya. Sekarang kita coba buka manakah mic dan receivernya. Oke, kita buka ya. Ini tempat boxnya ini bisa buat ngecharge ini. Nah, ini kualitasnya bagus banget nih. Kayaknya box ini bisa dipakai buat naruh kabel-kabelnya juga. Keras. Kalau kita lihat boxnya ini build quality-nya sangat bagus ya. Coba kita buka. Oke, impresi pertama ini build quality-nya beda banget dari Saramonic Blink yang biasa. Jadi ini build quality-nya kerasa banget profesional. Plastiknya tuh nggak ada yang cheap look lah, nggak ada yang kerasa murahan, nggak kayak yang Blink 500 ya. Ini transmitternya. Nah, ini transmitternya ini ukurannya juga lebih kecil kayaknya dibandingin yang pertama. Nanti kita bandingin ya. Terus lampunya nyala. Ini penampakan detail transmitternya. Di clip on-nya itu sekarang ada logo Saramonic. Terus posisi line mic-nya pindah ke atas, yang tadinya di samping. Tombol volume masih di samping. Tombol power pindah ke samping, yang tadinya di depan ya. Coba kita nyalain. Tahan kayaknya. Oke, sudah nyala. Layarnya bagus banget, jelas, super clear. Lalu sekarang kita coba lihat receivernya. Jadi receivernya ini bentuknya jadi lebih besar dibandingkan yang lama dan terasa sedikit lebih berat dibandingkan yang biasa. Tombol powernya pindah ke samping, sama-sama pakai micro USB untuk ngecharge. Tombol volumenya juga di samping. Nah, yang ngebedain tuh di receiver yang Pro ini, selain ada line out, dia juga
kita bisa pasangin headset buat audio monitor langsung. Keren banget ya. Nah, ini layar OLED-nya tuh juga jelas banget. Nah, ini adalah yang kanan ini receivernya, yang kiri transmitter. Ini kayaknya belum nyambung nih. Kalau kita lihat ya, harus di pair dulu. Mungkin bisa kita coba pair. Nah, ini karena proses pairingnya akan dilakukan di dalam case, kayaknya konduktornya ini kita copot dulu supaya dia bisa berkomunikasi di dalam case-nya. Kita copotin dulu satu-satu plastik pelindung konduktor. Setelah kita lepas plastik konduktornya, bisa terlihat ya, langsung ngecharge dia. Oke, good. Sekarang tinggal kita pair. Jadi alasan saya upgrade mic ini adalah karena battery life-nya, dimana Saramonic Blink 500 itu hanya bertahan sekitar 3,5 jam, sedangkan untuk yang Pro ini katanya bisa sampai 6 jam, dan ini akan memudahkan ketika kita sedang membuat vlog. Oke, selanjutnya saya akan coba bandingkan transmitter dari yang versi Pro ini dibandingkan dengan yang lama. Maksudnya yang biasa. Nah, bisa terlihat ya ukurannya, yang Pro ini jauh lebih kecil, beratnya juga hampir sama sebenarnya, dan yang baru ini walaupun lebih kecil, tapi yang saya merasa kurang srek itu posisi colokan mic lavalier-nya. Dia posisinya di atas, sedangkan kan kalau yang lama di samping. Nah, itu kalau kita jepit di kantong celana ataupun di pinggang itu lebih aman. Sedangkan yang Pro ini posisinya di atas, jadi lebih rawan terantuk. Nah, di clip on-nya dia ada logo Saramonic-nya, ngikutin kayak punya Rode. Nah, ini mic transmitter ya posisinya. Nah, yang di Pro ini bisa kita pasangin wind muff yang kita dapat. Sorry ngeblur. Sekarang kita bandingkan receivernya. Nah, yang versi Pro, receivernya bentuknya mirip banget sama transmitter, dan dia jauh lebih berat dibandingkan dengan yang versi biasa. Posisi antena sama-sama di bawah, terus clip on-nya sama-sama polos. Nah, ini bedanya kalau yang biasa itu dia cuman ada line out, nggak ada buat headphone monitor. Tapi yang biasa itu sudah pakai USB-C, sedangkan yang Pro menggunakan micro USB. Nah, ini side by side-nya. Yang selanjutnya kita membandingkan semua kabel line out dari receiver. Ini yang menuju ke iPhone itu sebenarnya sama persis. Jadi kabel-kabel yang kita dapat di versi Pro ini dibandingkan dengan yang versi biasa itu sama persis, gak ada beda sama sekali. Ini USB-C dan micro USB. Nah, ini kita akan bandingkan dengan yang biasa ya. Nah, ini kabel yang biasa tuh, persis banget. Jadi nggak ada beda antara yang Pro dengan yang biasa untuk kabel-kabel yang kita dapat. Lalu bagaimana dengan lavalier mic-nya? Lavalier mic-nya juga begitu, persis sekali apa yang kita dapat di versi Pro dengan lavalier mic yang kita dapat di versi biasa. Surprise juga ya. Nanti coba kita lihat perbedaan suaranya.
karena harga keduanya itu terpaut lumayan jauh, 2 juta ya. Jadi kalau kita beli yang Pro ini bisa dapat 2 set yang biasa. Oke, sekarang adalah part yang paling kita tunggu. Ini adalah suara dari Saramonic Blink 500 Pro yang langsung menggunakan mic dari transmitter dengan audio gain 5. Lalu ini adalah suara dari transmitter yang kedua. Ini adalah suara transmitter dengan gain 5. Ini suara transmitter dengan gain 1. Suara dengan gain 1. Ini suara transmitter dengan gain 2. Ini suara transmitter dengan gain 3. Dengan gain 3. Ini suara transmitter dengan gain 4. Dengan gain 4. Ini suara transmitter dengan gain 5. Dengan gain 5. Dan ini adalah suara transmitter dengan gain 6. Gain 6. Lalu selanjutnya kita akan mencoba menggunakan lavalier mic yang kita dapat dari pembelian Saramonic Blink 500 Pro ya. Ini suara menggunakan gain 5. Lavalier gain 5. Lalu ini adalah suara dengan gain 1. Suara dengan gain 1. Ini adalah suara dengan gain 2. Dengan suara gain 2. Ini adalah suara dengan gain 3. Suara dengan gain 3. Ini gain 4. Suara lavalier mic Saramonic Blink 500 Pro gain 4. Ini suara dengan gain 5. Gain 5. Lalu ini adalah suara dengan gain 6. Gain 6 dengan gain tertinggi dari transmitter menggunakan lavalier mic. Ini adalah suara transmitter dengan gain 5. Dan ini adalah menggunakan kabel dari Rode dengan gain yang sama di angka 5. Lalu ini adalah suara dengan gain 6. Gain 6 dengan gain tertinggi dari transmitter menggunakan lavalier mic. Lalu kita akan tes perbedaan suara dari transmitter Saramonic Blink 500 Pro dengan yang biasa. Ini suara dari Pro. Tes 1 2 3. Suara dari Blink 500 Pro. Tes 1 2 3 langsung dari transmitternya. Cek 1. Cek 2. Tes 1 2 3. Ini adalah suara saya yang menggunakan mic yang ada di transmitter dari Blink 500 biasa ya. Tes 1 2 3. Tes 1 2 3. Cek 1 2 3. Ini suara saya menggunakan Saramonic Blink 500 yang biasa. Lalu yang selanjutnya kita akan membandingkan suara menggunakan lavalier bawaan dari Blink 500 Pro dibandingkan dengan Blink 500 yang biasa. Ini suara dari lavalier mic Blink 500 Pro. Cek 1 2 3. Tes 1 2 3. 1 2 3. Ini suara dari lavalier mic menggunakan Blink 500 Pro. Ini adalah suara saya dengan lavalier mic yang disambungkan dengan transmitter Saramonic Blink 500 yang biasa. Volumenya 2. Bagaimana suara saya? Tes 1 2 3. Tes 1 2 3. Oke, sekian pengetesan kita hari ini. Semoga bisa membantu kalian semua ketika akan memilih wireless mic untuk kamera kalian. Tes mic ini saya menggunakan Fujifilm X-T4 dengan settingan mic yang default jadi auto. Tidak saya set gain mic-nya di dalam kamera. Jadi saya set auto saja. Semoga video ini bisa bermanfaat. Klik like apabila suka dan klik subscribe untuk mendapatkan update video saya selanjutnya.
Bye-bye.